Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas karunia-Nya lah kelompok kami dapat menyajikan video presentasi pada hari ini. Pertama-tama kami mohon izin kepada Ibu Dr. Kinkin selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman sekalian. Sebelum memulai materinya, alangkah baiknya kita lebih mengenal satu sama lain. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Perkenalkan semuanya, kami dari kelompok bab 2 berjumlahkan 4 orang anggota yang kebetulan dari keempat anggota tersebut berasal dari Prodi Pendidikan Tari. Anggotanya diantara lain ada Dian Gustami Putri, ada Dian Puspita Ningrum, ada Alia Miftah Setiani, dan Hervina Putri Rahmadani. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu dan durasi, alangkah baiknya kita segera beranjak menuju ke pembahasan materi bab 2. Apa sih yang akan kita bahas di materi bab 2 ini? Kita akan menyelami dan mendalami tentang identitas nasional. Apa itu identitas nasional? Dan apakah penting bagi bangsa Indonesia untuk memiliki identitas nasional? Mari kita bahas lebih lanjut. Konsep identitas nasional. Identitas nasional adalah ciri khas atau karakteristik yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lain, termasuk dalam hal kebudayaan, bahasa, dan simbol negara. Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata identitas yang merupakan pada jati diri atau ciri-ciri khas seseorang atau kelompok, dan nasional yang berkaitan dengan kebangsaan atau bangsa. Lalu, urgensi identitas nasional. Urgensi identitas nasional memiliki peran yang sangat penting bagi suatu bangsa dalam menjaga persatuan, stabilitas, dan jati diri di tengah dinamika global. Identitas ini mencakup dari aspek seperti bahasa, kebudayaan, sejarah, nilai-nilai luhur, serta ideologi yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu masyarakat, bahasa beragam menjadi salah satu alasan utama identitas nasional yang memperkuat rasa kebersamaan kebangsaan terhadap tanah air. Selanjutnya, saya akan membahas tentang menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia. Identitas nasional Indonesia terdiri dari identitas primer atau etnis dan sekunder atau nasional. Identitas primer ini merujuk pada etnis atau suku bangsa yang lebih dari 700 suku. Sementara untuk identitas sekunder terbentuk melalui kesepakatan bersama seperti pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proses pembentukan identitas nasional ini diawali dengan kebangkitan kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang terjajah sejak 1908 yang mengarah pada pergerakan kebudayaan dan kesadaran berbangsa. Selanjutnya, secara politis, identitas nasional Indonesia mencerminkan jati diri bangsa dan telah diatur dalam berbagai perundang-undangan. Menurut Winarno, pada tahun 2013 menyebutkan beberapa bentuk identitas nasional, yaitu yang pertama ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan pemersatu. Yang kedua ada bendera sang merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi 17 Agustus tahun 1945 dan menjadi simbol persatuan sejak Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Yang ketiga ada lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai simbol kebanggaan dan nasionalisme. Yang keempat ada lambang negara Garuda Pancasila yang mencerminkan dasar dan nilai bangsa. Dan yang terakhir ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menegaskan persatuan dalam keberagaman. Untuk melanjutkan ya, sebelumnya teman-teman perlu mengetahui terlebih dahulu bahwasannya ketika kita menghadapi tantangan-tantangan tersebut, kita memerlukan upaya bersama teman-teman. Oleh siapa sih? Yakni oleh pemerintah dan juga oleh masyarakat. Dan kira-kira upaya tersebut bisa direalisasikan melalui apa? Nah, ini menarik.
Upaya tersebut bisa direalisasikan melalui yang pertama, yakni penanaman nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, ada penguatan pendidikan multikultural. Apa itu pendidikan multikultural? Sedikit untuk menjelaskan lebih lanjut ya. Jadi, pendidikan multikultural ini adalah suatu pendekatan dalam pendidikan yang menghargai serta mengakui keberagaman agama, budaya, etnis, bahasa, dan latar belakang sosial dalam suatu masyarakat. Di mana bangsa Indonesia ini memiliki banyak sekali suku, bahasa, dan budaya ya, Bhinneka Tunggal Ika. Dan apa sih tujuan utama dari pendidikan multikultural itu? Tujuannya adalah menciptakan pemahaman, toleransi, dan sikap saling menghormati antar kelompok yang berbeda tentunya, sehingga itu dapat mengurangi prasangka dan diskriminasi. Dan pendidikan multikultural ini biasanya mencakup yang pertama ada integrasi nilai keberagaman, yakni mengajarkan tentang budaya, tradisi, dan perspektif yang berbeda dari kurikulum. Dan yang kedua ada kesetaraan dalam pendidikan. Tentunya memberikan akses yang adil kepada semua siswa tanpa diskriminasi. Jadi tanpa membeda-bedakan tentunya ya. Yang ketiga, pengembangan sikap toleran. Ini dapat membantu siswa memahami dan menghargai perbedaan. Dan yang keempat adalah pembelajaran inklusif. Apa sih? Yakni menggunakan metode pengajaran yang relevan dengan berbagai latar belakang siswa. Tentunya di Indonesia pendidikan multikultural ini sangatlah penting karena memang negara kita ini sangat beragam suku, agama, budaya, dan itu sangat penting ya menurut kelompok kami. Jadi model ini tentunya membantu memperkuat persatuan dan keberagaman sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah, balik lagi ke upaya bersama tadi ya. Selain penguatan pendidikan multikultural, upaya lain yang dapat dilakukan yakni pembukaan ruang dialog yang sehat dalam keberagaman guna menjaga identitas nasional Indonesia. Maksudnya ya sikap toleransi ya teman-teman, singkatnya adalah sikap toleransi, dimana kita bisa saling sharing tentang latar belakang satu sama lain tanpa diskriminasi gitu. Tentunya berbagai tantangan tersebut semakin nyata teman-teman jika dilihat dari sejumlah kasus dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Semakin banyak dan semakin marak tentunya tantangan-tantangan tersebut ya. Dan ada beberapa contoh yang mencerminkan dinamika identitas nasional di tengah masyarakat Indonesia saat ini. Ada apa aja? Mari kita lihat. Baik, yang pertama adalah lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya teknologi, ada tantangan lunturnya nilai-nilai luhur. Ini menjadi salah satu tantangan bagi negara Indonesia. Tantangan yang lainnya adalah nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Padahal pada dasarnya Pancasila itu adalah sumber kita berpedoman ya, pedoman kita itu untuk hidup bernegara di bangsa Indonesia ini adalah Pancasila. Namun ternyata pada realitanya Pancasila belum menjadi acuan yang akan menjadikan tantangan. Selain itu, ada rasa nasionalisme dan patriotisme yang mulai memudar dan lebih bangga menggunakan simbol asing daripada simbol nasional. Kemudian ada tantangan yang lainnya yakni lebih mengapresiasi budaya asing daripada budaya nasional. Realitanya adalah seperti itu ya teman-teman. Memang banyak
ditemukan kasus-kasus seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Apalagi anak muda ya teman-teman ya. Anak muda lebih mengistimewakan bangsa lain dibandingkan bangsa sendiri. Itu contoh-contoh dari dinamika identitas nasional di tengah masyarakat kita saat ini. Selanjutnya ada mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Identitas nasional memegang peran penting sebagai fondasi dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di negara yang memiliki keberagaman seperti Indonesia. Identitas nasional berfungsi sebagai pemersatu berbagai elemen masyarakat yang terdiri dari beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Dengan berlandaskan nilai-nilai bersama seperti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, negara Indonesia berhasil melepaskan diri dari kekuasaan asing dan menyatakan kemerdekaannya. Para pendiri negara segera mengabarkan kepada bangsa lain bahwa di wilayah Nusantara telah berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu NKRI, yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Sejak saat itulah bangsa lain mulai mengenal identitas nasional Indonesia. NKRI memiliki wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, dengan penduduk yang pluralis terdiri dari lebih dari 700 etnis dan 200 bahasa daerah. Namun memiliki identitas nasional berupa bahasa Indonesia. Untuk memperkokoh identitas nasional dalam konteks hubungan internasional, setiap negara memiliki bendera, lambang negara, bahasa nasional, dan lagu kebangsaan. Dengan identitas-identitas tersebut, NKRI akan semakin dikenal oleh masyarakat dunia. Identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dengan saling mengenal identitas, tumbuh rasa saling hormat dan saling pengertian dalam hubungan antar negara, yang menciptakan kedudukan yang sederajat. Dalam hukum internasional, prinsip ini dikenal dengan asas per imperem non habet imperium, yang berarti negara berdaulat tidak dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap negara berdaulat lainnya. Selanjutnya ada keterkaitan kasus dengan identitas nasional. Yang pertama ada identitas nasional dan krisis identitas general muda. Contohnya ada identitas nasional mencerminkan nilai budaya, sejarah, dan simbol negara. Lalu ada krisis identitas di kalangan generasi muda disebabkan oleh globalisasi. Yang kedua, ada urgensi identitas nasional. Contohnya ada menjaga nasionalisme dan budaya lokal. Lalu ada juga menghindari pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai Indonesia. Yang ketiga, ada perspektif identitas nasional Indonesia. Contohnya ada historis, terbentuk melalui perjuangan kemerdekaan, ada Sumpah Pemuda, Proklamasi 1945. Lalu ada juga dari sosiologi, yaitu identitas dibentuk melalui keluarga, pendidikan, dan media sosial. Contoh kasus yang keempat ada tantangan identitas nasional. Contohnya ada pengaruh globalisasi, yaitu budaya asing mendominasi melalui internet dan media sosial. Selain itu juga ada kurangnya pendidikan budaya lokal, yaitu generasi muda kurang dikenalkan budaya daerah. Dan yang terakhir ada esensi dan solusi krisis identitas. Esensi, contohnya ada identitas nasional Indonesia terletak pada keberagaman dan persatuan. Solusinya ada pendidikan berbasis kebudayaan yang bisa memasukkan muatan lokal dalam kurikulum. Lalu ada pemanfaatan teknologi untuk promosi budaya lokal. Berikut kesimpulan dari materi tersebut, yaitu identitas nasional Indonesia. Identitas nasional Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tantangan globalisasi dan budaya asing memerlukan
upaya kolektif untuk memperkuat pendidikan karakter, literasi sejarah dan budaya, serta memanfaatkan media sosial secara positif. Dengan menjaga identitas nasional, Indonesia dapat mempertahankan jati dirinya dan mempersiapkan generasi muda yang bangga dengan warisan budaya mereka.